ujian yang ada, tetapi Tuhan sudah tolong kita dan tetap ada berkat bagi saudara. Berkat itu adalah berkat yang melebihi dari berkat yang biasa, sebab saudara bayar mahal untuk sampai di tempat ini, dan itu adalah berkat yang Tuhan berikan. Pasal yang kedua, Injil Lukas pasal 2, telah kita baca dari awal bagaimana Yesus lahir dengan segala kisah yang luar biasa, membuat kita tahu persis bahwa kedatangannya bagi setiap orang dari level yang paling rendah. Ia tidak datang untuk cerita-cerita di istana atau di dongeng 1001 malam, tapi dia ada menjadi sebuah kenyataan bahwa kedatangannya mulai dari tingkat yang paling bawah. Tingkat terendah adalah gembala. Gembala-gembala ternak itu kenajisan bagi Mesir, karena takut ketularan kerendahan level mereka. Mereka tidak mungkin hidup bersanding dengan orang-orang Israel. Begitu kata Yakub, Yusuf, ketika mereka berhadapan dengan Firaun, maka Yusuf katakan, kalau ditanya, beritahukanlah, kami adalah penggembala-penggembala domba. Karena pekerjaan itu tidak memungkinkan orang Israel dipaksa untuk masuk ke Mesir. Padahal memang itulah cara Allah menyelamatkan keluarga Yakub pada waktu itu, dengan tidak menajiskan mereka. Betapa Allah itu mempunyai pola pikir yang luar biasa, yang kita gak pernah pikir dan sangkakan. Kalau dikatakan mereka berada di level yang lebih tinggi, sangat mungkin mereka dipaksa untuk masuk ke negeri Asia. Sangat mungkin. Tetapi ketika mereka berkata, kami adalah gembala-gembala, kambing domba ternak milik ayah kami. Padahal sekali lagi Allah memang izinkan Yakub pindah hijrah ke Mesir, sama seperti Yesus dibawa hijrah ke Mesir oleh Yusuf ayahnya dan Maria ibunya. Dengan sengaja dipisahkan dari Mesir, karena Mesir adalah negeri yang diperuntukkan bagi hukuman Allah. Kita tahu bahwa Amsal 16 berkata, segalanya memang disediakan oleh Allah. Amsal 16. Ayat yang keempat, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Kalau semuanya benar, maka hari malapetaka itu tidak akan dilaksanakan. Padahal memang manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup di dalam kesalahan. Itu manusia. Manusiawi kita enggan untuk hidup di dalam kebenaran. Sebab itu tanpa diajar pun anak-anak kita sudah pintar berbuat jahat, sudah pintar berbuat dosa, sudah pintar untuk melakukan atau berkata dengan
tidak jujur, sudah bintang. Walaupun keadaan mereka demikian, Allah bukan menyediakan hari malapetaka dan mendoakan kita menjadi orang-orang yang jatuh. Allah tidak sepicik itu berpikir untuk kita. Diberikan hak memilih apa yang kita pilih, jalan yang mana yang kita pilih. Dengan sangat menyadari bahwa pilihan kita itu menentukan resiko. Dan orang dewasa adalah orang yang sudah dapat memilih. Diharapkan ketika pilihan itu jatuh kepada tanah-tanah hati yang lembut, maka pilihan kita tumbuh dengan sabar, dengan subur. Bukan cuma subur, berbuah lebat. Dikatakan 100 kali lipat. Sebab itu, kalau ditentukan orang-orang untuk hari malapetaka, kalimat itu lebih tepat dengan ada orang-orang yang telah memilih hari malapetaka bagi dirinya. Orang yang demikian dibelokkan sekalipun ke arah yang benar, suka. Karena hatinya dan pikirannya telah memilih hal-hal yang buruk. Nah, kita melihat bagaimana Allah dikatakan di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, melahirkan Yesus melalui Maria dan Yusuf untuk mengalami proses kelahiran manusia dari awal. Pasal yang kedua, dari awal, ayat 6. Ibu, karena jika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. 7. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya. Dibuat skenario yang begitu rupa. Kaisar Agustus perintahkan semua kembali pulang ke negerinya, ke kampungnya. Kita akan mengadakan sensus penduduk. Dengan demikian, tibalah pada nubuatan Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1 dituliskan jauh ratusan tahun sebelum Lukas 2. Dan di dalam nubuatan itu disebutkan, hai engkau Bethlehem Efrata. Mika 5 ayat 1. Hai engkau Bethlehem Efrata. Kalau tidak ada nubuatan, maka tidak akan tiba pada pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 Injil Lukas 2. Sudah dinubuatkan di kitab Mika 5 ayat 1. Untuk menggenapkan kalimat ini, Allah buat satu skenario lagi. Bagaimana Kaisar Agustus menggantikan Kaisar Agustus Antipas. Digantikan oleh orang yang jauh lebih jahat. Dan ketika Yesus dilahirkan di Bethlehem, seperti apa yang telah dituliskan dalam nubuatan Mika 5 ayat 1. Satu bukti apa yang kita lihat? Roma. Pasal 9 ayat 4, Roma 9 ayat 4. Sebab
Mereka adalah orang-orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Mereka telah menerima kemuliaan, perjanjian, hukum Taurat, ibadah, janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Bersama ayat 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Ya. Untuk membuktikan benar bahwa firman Allah tidak mungkin gagal. Dan ketika saudara adalah pelaku-pelaku firman, maka kita menjadi alat peraga Allah. Hidup kita untuk menjadi alat peraganya Allah, untuk membuktikan bahwa firman Allah tidak mungkin gagal. Kita disandingkan dengan nubuatan, dan benar apa yang dinubuatkan oleh firman Allah memberkati kita. Kalau tidak ada nubuat itu, maka tidak ada keturunan Abraham yang diselamatkan, karena Yesus tidak lahir. Kalau Yesus tidak lahir, maka semua nubuatan dinyatakan gugur. Tapi karena ada penggenapan janji, penggenapan janji Allah, mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Mereka telah menerima kemuliaan, perjanjian, hukum Taurat, ibadah, dan janji-janji Allah. Untuk menggenapi, walaupun dari level yang paling rendah, seorang gembala, Yesus juga datang untuk mereka. Untuk membuktikan dia tidak ambil level tinggi lalu merendah, tapi dari yang paling rendah dia berangkat naik. Allah adalah Allah bagi semua kita. Mau dalam level mana kita, mau dari status yang mana kita, dia ada untuk membuktikan, aku datang untuk kamu, dan firman Allah tidak mungkin gagal. Nubuat sudah ada, kegenapannya ada. Nubuat sudah dituliskan, dan kita pun menjadi orang-orang yang mengecap kebenaran firman Allah yang tidak mungkin gagal. Kayaknya nggak mungkin. Bagaimana mungkin? Maria dan Yesus sudah lama tidak pulang kampung. Barangkali sudah besar di Mesir, tapi tidak ada keinginan Yesus untuk pulang kampung. Dari Bethlehem pindah ke Mesir, dari Mesir pindah lagi ke tanah Yudea. Di tanah Yudea pilih tempat ditentukan Nazaret, seperti kembali kata firman Tuhan. Itu firman tak punya kakak. Dan kita bersyukur bahwa kita tidak berpegang kepada firman Allah, kepada kitab suci seperti yang banyak orang punya. Nanti ada revisi buku Alkitab karena ada perbaikan, ada revisi lagi, ada revisi, ada perbaikan terus sedang diperbaiki. Tidak perlu diperbaiki. Firman Allah sudah begini. Inilah firman Allah. Mungkin agak sukar untuk menerima, tapi tidak bisa dirubah. Mungkin kita berkata, waduh, ayatnya begitu amat ya. Kalau boleh semua ayat yang kita baca manis-manis saja, lembut-lembut saja, berkat-berkat saja, itu kan mau kita. Ketika kita baca ayat yang sedikit keras, wah itu bukan buat kita. Ada yang punya, itu bukan buat kita. Ketika datang saudaramu dan menanyakan, mengapa ada tulisan seperti itu?
Ya sudah, diterima aja firman Tuhan kok. Kita tidak bisa menjawab begitu. Tapi saudara harus menjelaskan bahwa firman itu tidak mungkin gagal. Apapun yang terjadi, Allah punya cara bagaimana menyatakan pertolongannya. Dari paling bawah dia datang untuk kandang, untuk sebuah kandang dia datang. Untuk memberikan tangis bayi di dalam kandang. Yesus punya rencana. Perjalananku mulai dari Bethlehem. Rancangan itu tidak terpikir oleh Yusuf. Rancangan itu tidak pernah terpikir oleh pikiran-pikiran manusiawi yang lemah. Tapi kita bersyukur ada dalam pikiran Allah untuk menjadikan orang yang paling bawah sampai yang paling atas akan mendengar kebenaran firman Allah. Sebab itu mari saudara, bangga kita akan firman Tuhan. Bangga kita punya buku yang tidak diubah-ubah. Tidak ada satu kata yang diubahkan. Tidak ada. Sebab kita adalah orang-orang yang sedang belajar kebenaran. Ketika kekurangan kita, kesalahan kita dibongkar oleh Allah, tidak ada tempat berlari untuk menyembunyikan diri. Yang ada, kita datang, kita akui, kita berhadapan dengan hidup ini, dan Tuhan yang siap berada bersama kita. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan di kitab Injil Lukas kembali, pasal yang kedua tadi, satu kata yang dipakai untuk menjelaskan identitas Yesus pada ayat yang ke-30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Silakan 31. Yang telah engkau siapkan di hadapan segala bangsa. Bersama, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatnya Israel. 34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbatan. 35. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi pikiran hati banyak orang. Ada yang dilakukan dengan nubuat ini, bukan sekedar anak itu lahir, tetapi anak yang lahir itu menjadi satu pedang yang menembus jiwa. Perkataan-perkataannya adalah perkataan yang menembus jiwa. Firman Tuhan adalah firman yang menembus jiwa. Banyak kali kita tidak sadar, kita anggap firman Tuhan lalu begitu saja. Tapi kembali kita perhatikan, ada firman yang datang dan menembus sampai ke jiwa kita, mengobrak-abrik hati kita, untuk menjelaskan bagaimana Allah membela kita, untuk menjelaskan bagaimana Allah menelanjangi kita sekaligus, untuk menjelaskan manusia tidak dapat bersembunyi di hadapan Allah. Dan kiranya itu akan menjadikan kita semakin hari belajar, semakin berkenan kepada Tuhan. Tidak pada pandangan manusia, tetapi pada pandangan Allah. Kita ditunjukkan firman yang tidak mungkin gagal. Itu bagaikan pedang yang terus masuk ke dalam sum-sum dan tulang kita, untuk mencelikkan mata kita, untuk membuat perjalanan kita benar. Dari malam ada
Allah telanjangi kita untuk mempermalukan kita. Tetapi Allah mendengar setiap pengakuan. Dan ketika pengakuan itu diakui, sakit memang, gak enak memang, sukar memang. Tapi kalau itu sebuah kebenaran, begitu cara Allah membenarkan kita, menjadikan kita umat yang benar. Tidak heran kalau iblis berupaya untuk menggagalkan kelahiran Yesus. Tapi tidak bagi Allah. Allah atur segala perkara persis sesuai dengan firman-Nya. Untuk setiap kita sangat menyadari ada pedang Allah, ada firman Allah yang menusuk jauh ke dalam hati dan memaksa kita untuk berkata benar. Kiranya Tuhan tolong kita untuk membuat hari-hari kita menjadi hari-hari benar, saudara. Allah tidak hukum lagi dunia dengan air bah, tidak. Banjir iya, tapi bukan air bah. Ditunggu memang masih surut. Kalau nanti banjir telah tidak turun, jadi tetap saja pada ukuran berapa? Ukuran 2 meter, 3 meter. Sudah lewat atap, akan dibiarkan. Tapi orang-orang benar akan hidup di dalam kebenaran Allah. Mari saudara, Allah sedang membuat begitu banyak perhitungan dalam kita. Hari dari malam ketika hujan turun, saya bangun dan saya melihat luar biasa ini hujan. Ya, sepertinya begitu dicurahkan dengan tanpa ada pengaman apapun. Begitu dicurahkan, saudara tidak pusing. Hujannya keras, tambah enak. Ditutupin pakai bantal kupingnya, diredam. Ada orang sedang ketak dan saya takut, saudara. Lihat hujannya tadi malam sampai pagi ini ya, sekeras ini hujannya dari semalam. Dari semalam. Skenario Allah nggak bisa dirubah, saudara. Ini sudah dalam skenario Allah untuk membersihkan semua kotoran yang ada di Indonesia. Begitu cara Allah, seluruh Indonesia terendam banjir. Untuk memberitahu kepada kita secara rohani, ada firman Allah yang sedang membersihkan kita, membersihkan. Amin. Orang yang sama tadi pagi telepon lagi dan kenapa? Pagi ini saya akan mengakui kesalahan saya. Dan dia mulai akui satu persatu. Dan Allah sayang kepada orang yang mengakui. Belas kasihan Allah ada kepada setiap orang yang mengakui kesalahannya. Allah masih punya pengampunan. Allah masih punya kesabaran. Allah masih punya cara untuk memperbaiki keadaan-keadaan yang rusak. Allah punya cara. Dan itulah yang Allah buat di dalam kita. Terasa, saudara, terasa kita sedang berada di dalam daerah kerjanya Allah. Dan semua yang tertulis dalam Alkitab adalah perbuatan yang pasti terjadi. Pasti terjadi. Dan itu melibatkan kita yang mau diperbaiki, akan diperbaiki oleh Allah. Walaupun kita bayar dengan pengakuan yang mempermalukan diri kita. Tapi sekali lagi, seperti kata firman Allah kemarin, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Karena benar ketika firman itu datang
kesalahan kita. Mau tidak mau, kita harus memperbaiki sampai kita diberi pakaian yang baru. Pakaian yang kotor dibuang. Hidup yang kotor dibuang. Keadaan-keadaan yang kotor dibuang. Lalu Allah kenakan pakaian baru yang siap untuk kita bawa ke dalam pesta Allah. Kita sedang ditelanjangi. Seorang bapak yang penuh kejujuran mengakui kesalahan. Bersyukur masih ada hati yang peka terhadap kebenaran firman. Pedang itu akan menusuk, ayat yang ke-35. Pedang akan menusuk jiwa untuk menyatakan pikiran hati banyak orang. Dia akan menusuk jauh ke dalam hati kita. Supaya tidak seorang pun dapat mengelak dari kebenaran Allah. Ini aku Tuhan, bersihkan